Hengky Kurniawan punya persepsi lain soal kedekatannya dengan Martasya. Secara jujur, Hengky mengakui bahwa hubungannya dengan Martasya hanya sebatas teman. Kalaupun terkesan terlampau berlebihan, itu sudah menjadi karakter bergaulnya. Jadi sebuah kedekatan menjadi hal yang lumrah buat Hengky dalam dunia pergaulannya. Namun lain soal dengan Martasya atau yang akrab disapa Uca. Ia menjalin kedekatan dengan Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, jangan lupa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS, spasi, jawaban A atau jawaban B, dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Hengky Kurniawan ngotot mengaku tak pernah menjalin kemesraan dengan Martasya, sedangkan Martasya menyodorkan bukti kemesraannya bersama pacar Kiki Amalia itu. Saat berulang tahun, Gading Martin menerima SMS puitis dari ayahnya Roy Martin. Cut Tari berkonsultasi dengan petugas Pengadilan Agama Jakarta Timur. Ada apa dengan rumah tangganya? Mandra, Omas, dan Mastur, 3 bersaudara beda nasib. Sidang Sarah Azhari diwarnai adu argumen antara pengacaranya dan saksi ahli dari Dewan Pers. Dik Doang menggalakkan seni dan kreativitas menggambar kepada para muridnya. Pemirsa, bicara tentang kesetiaan bukan jadi monopoli pasangan yang sudah terikat dalam perkawinan. Masa-masa pacaran juga harus mengedepankan kesetiaan. Nah, Hengky Kurniawan kini sedang diuji kesetiaannya. Soalnya, ada wanita selain Kiki Amelia yang merasa punya hubungan cinta dengan Hengky. Wanita bernama Martasya tersebut melihat Hengky menyimpan kebohongan besar di balik pernyataan-pernyataannya yang beredar lewat media. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan saja liputannya. Kisah yang terlahir. Hengky Kurniawan punya persepsi lain soal kedekatannya dengan Martasya. Secara jujur, Hengky mengakui bahwa hubungannya dengan Martasya hanya sebatas teman. Kalaupun terkesan terlampau berlebihan, itu sudah menjadi karakter bergaulnya. Jadi sebuah kedekatan menjadi hal yang lumrah buat Hengky dalam dunia pergaulannya. Namun lain soal dengan Martasya atau yang akrab disapa Uca. Ia menjalin kedekatan dengan Hengky lantaran Hengky dengan tegas menyatakan bahwa ia baru saja putus dari Kiki Amalia. Oleh karena itulah Martasya tak canggung lagi bergaul lebih akrab dengan Hengky. Bahkan sampai-sampai di apartemennya Martasya mau menemani Hengky hingga subuh. Yang namanya orang lagi sendiri dikasih perhatian lebih segala macam, ya kenapa enggak gitu. Dan lagi pula dia juga udah ngeyakinin gue kalau dia udah putus gitu. Bahwa gue tuh kalau berteman sangat care banget gitu loh. Mungkin orang juga kalau kenal gue udah lama mungkin biasa aja, tapi orang yang baru kenal gue mungkin dia salah mengartikan itu. Kedekatan Hengky dengan Martasya yang berlanjut di apartemen rupanya diamati juga oleh para sahabat Martasya. Andi, teman dekat Martasya, mengakui bahwa bulan lalu hampir tiap hari Hengky menemui Martasya di apartemennya. Bahkan pernah satu kali Andi memergoki Hengky dan Martasya bergelap-gelapan dalam kamar. Ini ceritanya. Pas gue datang, yang jelas si Hengky udah ada di apartemennya Uca. Ya pas gue dibuka pintu sama Uca dong, gue masuk, gue kebetulan nginap di sini kan, nginap di apartemennya. Gue ngeliat mereka lagi duduk berdua dengan kondisi lampu dipadamin, pakai bakar-bakar lilin gitu aja. Ya udah, gue nggak mau dong ganggu mereka berdua. Jadi tiba-tiba pas gue ngeliat mereka lagi ngobrol, gue langsung masuk kamar aja. Memang gue suka aja suasana seperti itu gitu loh. Gue memang walaupun gak ada orang, gue suka suka matiin lampu dan pasang lilin gitu. Nggak karena Hengky datang, siapapun yang datang kalau gue lagi mau matiin lampu gue matiin aja. Dan sekarang gini, seperti yang dia bilang, misalnya dia sebulan gue sama dia ya. Gue selama ini sama Kiki, ya kalian mungkin tahu rumah gue sama Kiki dekat.
Dan setiap hari gue pasti ketemu sama dia. Meskipun gue pulang syuting pagi, jam berapapun gue pasti ketemu dia. Jadi kalau dibilang gue sebulan sama dia nggak mungkin. Hengki tidak sampai membuka gaya pergaulannya dengan Martasha hingga sejauh itu. Namun intinya ia tidak pernah berpacaran dengan Martasha. Kekasihnya hanya satu, dialah Kiki Amalia. Namun Martasha berpandangan lain. Ia buka kartu seputar kemesraannya dengan Hengki. Bukti SMS hingga bukti foto-foto pun Martasha tunjukkan. Ambil fotonya. Lagi di kursi ini, gue miring, Hengki di sini, ya kan? Hengki di sini, terus ini kan backgroundnya nih, yang ini pinggir itu di sini, itu ini. Duduk, dia paling suka duduk di kursi ini, karena katanya santai. Gue duduk di situ. Nah paling kita suka ngelihat ke depan itu kan bisa ngelihat ke bawah, karena ini lantai 26. Bisa ngeliat ke bawah terus lampu-lampu gitu, bagus, paling suka ngeliat itu aja. Martasha merasa ditipu oleh Hengki karena ternyata Hengki belum putus dari Kiki. Padahal di depan matanya Hengki jelas mengatakan bahwa ia telah putus dari Kiki Amalia. Kekesalan Martasha terhadap Hengki bertambah saat Kiki menelponnya dengan nada marah. Ya dia marah-marah, memang marah-marah, dan gue juga sempat marah-marah karena gue kesel lah, ditelepon jam 3 pagi dimaki-maki, siapa sih yang gak kesel gitu. Terus ya orang tuanya Hengki juga sempat marah-marah, ya gue bilang, tante nggak usah ngomong kayak gitu loh. Tanpa anak tante saya bisa nyari popularitas sendiri gitu loh. Dan tanpa anak tante juga saya udah jadi pemain sinetron. Enggak lah, aku nggak pernah. Aku akuin aku pernah telepon dia. Dan aku telepon juga itu cuma nanya, pakai assalamualaikum Martasha, ini saya Kiki, saya ceweknya Hengki. Saya dapat kabar dari beberapa wartawan, katanya kamu lagi dekat sama Hengki. Sejauh mana sih hubungan kamu sama Hengki? Cuman itu. Ribut-ribut antara Hengki dengan Martasha makin meruncing. Sebetulnya masalah ini bisa ditemukan solusinya. Martasha yang baru 2 minggu berpacaran dengan mantan suami Cutkeke Gatan Saleh Hilabi menawarkan jalan tengah. Semoga saja perseteruan mereka menemukan titik temu. Kalau dia ngejalanin hubungan sama gue melalui infotainment, baru dia minta maaf lewat infotainment gitu loh. Ini kan dia ngejalanin hubungannya secara langsung, ya kan? Dia juga harus minta maaf secara langsung dong. Pemirsa, hadiah ulang tahun biasanya berupa barang berharga. Nah, di hari ulang tahunnya yang ke-24, Gading Martin cuma mendapat hadiah berupa puisi dari Roy Martin. Namun jangan salah pemirsa, karena puisi tersebut pasti sangat berharga di mata Gading. Dan kalau Anda melihat seorang artis berkonsultasi dengan seorang hakim, apa yang ada di benak Anda? Pasti Anda berpikir mau bercerai, bukan? Nah, Cut Tari dikabarkan pernah datang ke Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk konsultasi dengan hakim. Namun kita cek dulu, adakah nama Cut Tari di daftar pasangan yang akan bersidang cerai? Pemirsa, kita mulai dari ulang tahun Gading Martin, ini dia. Kepedulian dari keluarga yang terus mengalir deras menjadi satu-satunya obat penyemangat bagi Roy Martin yang saat ini masih mendekam di tahanan LP Cipinang. Kemarin, Anna Maria dan Gading Martin yang datang ditemani kekasihnya Nirina Zubir membesuk Roy Martin. Ada yang istimewa dalam kunjungan mereka kali ini. Senin kemarin, Gading berulang tahun yang ke-24. Tak ada hura-hura dalam perayaan ulang tahunnya kali ini. Meski begitu, Gading sangat terkesan membaca SMS puitis yang dikirimkan oleh ayahnya. Nggak ada, doa aja sama biasa puisi dari dia. Karena lebih puitis kayaknya bokap nih. Lebih puitis banget. Dengan pertolongan Tuhan, ketulusanmu, kecerdasanmu, kegantenganmu menangkan semua lini kehidupan. Selamat ulang tahun, Bung. Ya, udah gitu aja. Ada deh. Rahasia itu kah? Nggak ada lah, lagi pula kan yang namanya ulang tahun itu kan yang pengulangan tahun ya, jadi spesial banget, paling ketemu sama teman-teman ngumpul gitu aja. Lagi pula kan ya nggak yang hura-hura banget lah, gitu aja, cuman ngerayain ulang tahun dah gitu. Belakangan ini rumah tangga pasangan Cut Tari dan Yusuf Subrata sedang menghadapi ujian berat. Belum lama Cut Tari santer dikabarkan menjalin hubungan istimewa dengan sutradara Teddy Suryaatmaja. Namun Tari dan suaminya Yusuf saling kompak menepis kabar miring itu. Masalah yang satu selesai, timbul masalah berikutnya.
Sekitar seminggu yang lalu, Cut Tari berkonsultasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Mungkin saja ia sedang mencari solusi untuk mengatasi masalah pelik dalam rumah tangganya. Entah ada persoalan apa yang sedang melanda keharmonisan Cut Tari dengan Yusuf Subrata sehingga Tari perlu berkonsultasi dengan